hari perayaan Natal ini Tuhan kami datang terus mengingat akan kasih karunia anugerah yang besar yang dari surga turun ke dalam dunia ini Tuhan. Kami paham dan kami mengerti bahwa kedatangan-Mu ke dunia ini akan membawa damai, sejahtera, sukacita, pembebasan, pengangkatan dari kegelapan masuk ke dalam terang, dari gelap masuk dalam kerajaan yang kekal, dari kematian yang kekal mendapatkan bagian kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Tuhan kami selalu mengingat setiap hari Natal kami merayakan hari perayaan kelahiran kedatangan-Mu Tuhan Juru Selamat, kekasih jiwa penuh dalam hidup kami. Tanpa Tuhan kami mati, tanpa Tuhan kami mati. Oleh karena Kristus Yesus Tuhan kami boleh hidup kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini apabila kami terus memuji dan menyembah Tuhan, apabila kami terus memuliakan dan mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan lewat pujian kami, lewat perbuatan, perkataan dan perilaku dan tindak tanduk kami. Senantiasa Tuhan, Kau jadikan kami terus terang-Mu, Kau jadikan kami terus saluran-Mu, Kau jadikan kami terus Tuhan saksi-saksi-Mu yang hidup, saksi-saksi-Mu yang ada dalam dunia ini, sehingga dunia ini boleh melihat kehidupan-Mu, kehidupan kami, kehidupan umat yang percaya, memuliakan nama Tuhan, mengagungkan dan membesarkan dan meninggikan nama-Mu. Kami bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat, bahwa Kristus adalah Allah Sang Penebus dosa-dosa. Dengan demikian Bapa, kami menyerahkan perhimpunan perayaan Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan pimpin semua, sehingga tidak ada gangguan dalam pikiran, dalam hati, dalam perbuatan yang tercela, tetapi ada dalam hati sukacita, kekuatan, kesehatan, kesembuhan, dan damai sejahtera berlimpah-limpah dalam nama Yesus Kristus. Kau pakai leader sebagai pemimpin pujian dengan baik, Kau pakai pelayan musik dengan baik, Kau pakai kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu dengan baik. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Salam. Natal. Kita akan mulai beribadah pagi hari ini. Kita menaikkan segala puji karena Tuhan.
lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti alunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan berlian hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Seperti alunan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan berlian hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sukamu bernyanyi, kemuliaan di tempat tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidup berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan sebuah pujian untuk karena saat ini.
adalah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa pada pagi hari ini. Kami telah menunaikan ibadah dengan pujian dan penyembahan kami. Dan kami telah menari-menyanyi, berlompat-lompat demi nama-Mu. Biarlah suasana Natal ini Tuhan, untuk mengingatkan kembali hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita terus disegarkan, terus diperbaharui, terus mendapatkan pengakuan, pengampunan yang dari Tuhan. Bahkan kami semua adalah umat-Mu yang sudah ditebus oleh darah Kristus, oleh darah perjanjian anak domba Allah yang telah diberikan bagi kita untuk menyelamatkan dunia ini. Terima kasih Bapa. Ini saatnya kami kembali akan merenungkan firman yang hidup, firman yang penuh kuasa, firman yang sanggup merubah hati, pikiran, tubuh, jiwa, dan roh, bahkan tatanan kehidupan dalam pemerintahan, dalam swasta, dalam usaha, dalam karya, dan berbagai-bagai aktivitas. Inilah firman itu, firman yang telah menjadi manusia, firman yang sudah diam di antara kita, yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus, bahkan Bapa yang di surga di dalam namanya. Demikian Bapa, kami sambut firman-Mu demi nama Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Haleluya, amin. Salam, salam, damai sejahtera bersama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Baik saudara, pagi hari ini kita akan kembali untuk diisi firman yang berhubungan dengan Natal. Apa arti Natal itu? Secara hurufiah, secara garis besarnya adalah kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ia telah lahir ke dalam dunia ini untuk membawa damai, sejahtera, dan sukacita bagi umat yang percaya, umat yang dikasihinya, umat yang mengasihinya, umat yang dipilihnya, yang telah dipanggilnya sesuai dengan rencana Allah itu sendiri. Itulah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang selalu mengingat bahwa Yesus Kristus telah lahir. Amin. Judul yang telah ditentukan oleh Sinode Gereja Betel Tabernakel yaitu Surya Pagi di Tempat Tinggi. Saya tambahkan surya pagi di tempat maha tinggi. Jadi bukan hanya tinggi tetapi maha tinggi. Apa korelasinya tinggi dengan maha tinggi? Kalau tinggi bisa diukur. Tingginya pohon kelapa, tingginya pohon jambu, tingginya pohon cemara. Tetapi maha tinggi sama dengan maha besar. Ya kalau besar bisa diukur sebesar jambu, sebesar kelapa, sebesar apel. Tetapi maha besar itu tidak bisa terukur. Amin. Itulah sebabnya surya pagi dari tempat yang maha tinggi itu lebih relevansi daripada sekedar tinggi. Lebih dasar sebenarnya. Jadi itu namanya pujian, sanjungan terhadap Tuhannya, terhadap Allahnya. Kenapa kita harus menyanjung, memuji Tuhan dan bernyanyi-nyanyi bahkan berlompat-lompat untuk Tuhan? Karena Allah kita yang membuat semuanya itu. Allah menyanyi bagi kita, Allah menari bagi kita, Allah berlompat-lompat bagi kita. Bahkan Dia mati bagi kita. Nah, orientasinya orang Kristen itu dilayani Tuhan
Saya ingin tahu jawaban. Melayani atau dilayani Tuhan? Dilayani. Jadi saya lebih tepatnya kita ini dilayani oleh Tuhan. Jangan coba-coba katakan saya pelayan Tuhan. Saya melayani Tuhan. Ya, kalian salah kaprah. Kita ini yang dilayani Tuhan, dan kita adalah wakil daripada Tuhan. Hamba Tuhan itu bukan melayani Tuhan, tetapi melayani umat. Yang dilayani adalah umat manusia. Ya, ada orang yang mengatakan saya pelayan Tuhan, tapi sama manusia seperti macan, seperti serigala. Apa itu dikatakan pelayan Tuhan? Ya, itu namanya serigala. Tetapi yang benar adalah bahwa kita ini adalah dilayani Tuhan, dan kita menjadi wakil Tuhan, wakil Allah itu untuk melayani umat manusia, melayani jemaat, melayani semua orang yang ada di dunia ini. Amin. Itu adalah pengertian Natal. Natal itu identik dengan pelayanan. Jadi kalau kita di dalam pekerjaan bisa melayani konsumen dengan baik, kalau kita di kantor bisa melayani di sini karyawan dengan baik, dan menjadi pimpinan bisa melayani karyawan dengan baik, dan karyawan bisa melayani pimpinannya dengan baik, itulah bukti daripada perayaan Natal. Ingat saudara, kita ada yang menjadi pegawai pemerintah, ada yang menjadi pegawai perusahaan, pabrik-pabrik, BUMN, Bank BRI, perhubungan, Pertamina, dan lain sebagainya. Ingat, kita ini adalah pelayan umat manusia, pelayan rakyat, pelayan bagi umat, bangsa, dan negara Indonesia, dan negara-negara. Itulah sebabnya Natal mengingatkan kembali kita adalah sebagai pelayan umat. Jangan ngomong pelayan Tuhan dulu. Buru-buru melayani Tuhan, melayani umat aja tak bisa atau melayani Tuhan. Ya, layani dulu itu. Apa itu namanya? Peliharaan kita dulu dengan baik. Kalau yang punya ayam, punya kucing, punya anjing, punya sapi, layani dengan baik. Jangan sampai kucingnya banyak yang mati, ayamnya banyak yang mati, sapinya di situ ada yang mendem karena apa? Tidak dilayani dengan baik. Melayani sapi aja belum bisa baik, apalagi melayani umat. Ya, Natal ini mengingatkan kita menjadi pelayan. Amin. Kita buka Alkitabnya. Injil Lukas pasal 1 ayat 78, mari kita baca bersama-sama. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Ini adalah judul. Kemudian bagaimana pengertiannya surya pagi dari tempat yang maha tinggi? Ini adalah identik dengan pelayanan. Kelahiran Yesus Kristus itu identik dengan pelayanan. Kristus lahir ke dunia ini menjadi pelayan, pelayan umat manusia. Bagaimana sikap daripada seorang pelayan, yaitu Tuhan? Rendah hati,
ramah tamah, murah hati, dan loyal terhadap Bapa. Ketika Yesus menghadapi berbagai hinaan, dia tetap rendah hati. Jadi orang Farisi ketika mencela Yesus, saat itu Yesus tetap rendah hati. Dan Yesus berlaku bersifat ramah tamah. Dia terus melayani. Tidak ada diskriminasi. Tidak ada membedakan satu orang dengan yang lain, suku yang lain dengan suku yang lainnya. Bahkan bangsa yang lain dengan bangsa yang lain. Yesus memperlakukan yang sama. Karena Yesus pelayan. Tuhan kita ini Tuhan pelayan, yang melayani kita sebagai umat manusia dalam segala bentuk, apapun persoalan, apapun permasalahannya. Kemiskinan, Tuhan membagi-bagikan roti, membagi-bagikan berkat. Ketika kesakitan umat, Tuhan melayani dalam hal medikal atau medis atau kesembuhan. Tuhan menyembuhkan. Ketika kesulitan, tidak bisa ada jalan, Tuhan selalu membuka jalan keluar lewat pelayanan. Jadi semua umat di sini dilayani dengan baik, tidak ada satu pun yang tidak baik. Orang buta melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang yang menjijikkan menurut hukum Taurat, penyakit kusta itu harus diasingkan, disendirikan, tidak boleh campur dengan orang lain. Tetapi Kristus menjamah dan menyembuhkan. Itulah sebabnya bentuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan ketika yang ada di dunia ini. Dan kita sebagai umat manusia menjadi wakil Allah itu menjadi pelayan. Bukan pelayan Kristus, pelayan umat manusia, mewakili Kristus sebagai Tuhan Allah kita yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita mempunyai sifat, sikap, perilaku, perbuatan, perkataan sebagaimana Kristus miliki. Kenapa demikian? Karena Kristus telah melimpahkan segala rahmat, kasih karunia dan anugerahnya kepada kita sebagai seorang pelayan. Itulah sebabnya kita bisa, kita sanggup, kita mampu menjadi saksi Kristus, kita sanggup menjadi pelayan umat manusia. Berikut. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. Artinya apa? Kegelapan itu identik dengan persoalan-persoalan hidup. Kegelapan itu identik dengan maut atau kematian. Kegelapan juga identik dengan takut, rasa malu, rasa dosa, dan dosa-dosa. Jadi di dalam kegelapan itu yang ada adalah dosa, rasa malu, rasa takut, rasa minder, dan tidak ada kebebasan di dalam itu. Siapa yang suka gelap? Dalam hal itu tidak damai, tidak ada sejahtera, dan tidak ada sukacita. Oleh sebab itu di sini, ketika gelap, orang pasti di situ tidak bisa berjalan dengan baik. Geremet-geremet atau kesandung-sandung. Ketika kondisi gerhana matahari gelap, mobil dalam motor semua stop di jalan-jalan, tidak bisa berjalan dengan baik. Ketika lampu yang ada PLN mati, gelisah semua. Ya, masih sudah PLN mati, sudah pernah terjadi. Ya, jual. Nah, tidak bisa menjalankan aktivitas dengan baik itu adalah ketika gelap. Jadi suasana gelap itu tidak bisa beraktivitas dengan baik, tidak menyenangkan. Oleh sebab itu perlu ada sinar atau terang,
sinar pagi atau surya pagi. Apa artinya? Surya pagi itu adalah suatu sinar yang bagi tumbuh-tumbuhan fotosintesis. Apa fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu di sini tumbuh-tumbuhan itu untuk memasak di sini Fotosintesis artinya di sini proses pembuatan makanan oleh tumbuh-tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari di pagi hari, bukan di sore hari atau di siang hari. Jadi membuat makan matahari, tumbuh-tumbuhan itu kan makan matahari di pagi hari dengan karbon dioksida atau air. Sehingga di sini tumbuh-tumbuhan bisa hidup, bisa tumbuh, dan bisa berkembang dan tumbuh. Itulah sebabnya sinar matahari di pagi hari sangat dibutuhkan. Terang dibutuhkan juga. Tengah hari anak itu perlu jemur baju, perlu juga untuk jemur kopi. Yang diambil itu Dulu saya suka ngambil kopi, saya jemur di siang hari panas. Yang panas dari mataharinya betul-betul panas. Dan untuk jemur singkong bikin panas itu harus panas. Kalau nggak pakai kantor kaki, jadi bawahnya pas yang terik matahari. Itulah cahaya dari matahari, sinar matahari. Jadi cahaya dari sinar matahari, sinar dari tempat yang maha tinggi itu adalah bermanfaat bagi kita semua. Dalam apa yang ada di dalam siapa itu? Adalah Kristus Yesus, Tuhan Allah kita. Yesus Kristus adalah sinar mentari di pagi dan siang hari, bahkan sore hari, malam hari, di petang hari. Ia tetap sinar. Karena Kristus bisa tinggal di dalam kegelapan, bisa menjadi terang. Kristus juga bisa tinggal di berbagai situasi dan kondisi apapun yang menjadi situasi dan kondisinya. Dalam peperangan, Kristus hadir. Dalam gempa bumi, dalam tsunami, dalam sakit penyakit, dalam berbagai kesulitan cari kerjaan, bingung ya. Kalau sudah bekerja, malas bekerja. Itu orang. Jadi kalau kesulitan kita di sini, Tuhan tolong, Tuhan menolong kita dari kesulitan, dari berbagai kesulitan. Semua orang pasti pernah menghadapi banyak kesulitan, banyak persoalan di dalam hidupnya. Itu perlu adanya terang, karena terang dari Kristus Yesus itu adalah jalan untuk menerangi, jalan untuk mengerjakan, jalan untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan. Maka perlu terangnya, yaitu Yesus Kristus. Ya, terang itu di dalam hidup. Jadi di dalam terang itu juga ada kehidupan. Karena apa? Terang itu adalah hidup. Kalau namanya cahaya itu adalah hidup. Tidak ada cahaya mati. Yang mati ya gelap itu. Tetapi terang atau cahaya itu adalah hidup. Kita tambahkan di dalam Kolose pasal 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup, kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi dalam terang itu kehidupan dan kemuliaan. Karena terang itu membawa kehidupan dan terang itu membawa kemuliaan, yaitu Kristus. Kita semua orang-orang Kristen, orang yang percaya. Ya, ini orang Kristen dan orang yang percaya. Karena ada orang Kristen, di sini ada orang yang tidak percaya. Tapi ada orang yang bukan Kristen, di sini percaya. Ya. Jadi kemuliaan, ya terang itu bagi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Ya. Jadi bagi semua orang.
Dengan demikian maka terang itu bermanfaat, hidup itu bermanfaat. Jadi tidak ada kehidupan, adalah kematian, dan kematian tidak ada gunanya. Tetapi kehidupan bermanfaat dan berguna untuk segala. Mesin hidup, mobil bisa ditumpahi, motor bisa ditumpahi. Kalau motor yang mati ditumpahi, bisa nggak nyampe tempatnya? Misalnya ke sini ke Balikpapan, dari Amburawa ke Balikpapan numpak motor mati nyampe dah, numpak mobil mati nyampe dah, tak nyampe. Tetapi kalau hidup mesinnya dihidupin, maka kita setel nyampe di Balikpapan, nyampe di Tanah Grogol, nyampe di Samarinda, nyampe ke Sepaku dan lain sebagainya. Itulah perlunya hidup. Dunia ini perlu hidup dan perlu kehidupan dan kemuliaan. Karena dunia ini identik dengan kematian, kegelapan, kehancuran, kebinasaan. Tetapi Kristus membawa terang yang hidup dan kemuliaan bagi dunia ini, supaya dunia ini beroleh hidup dan kemuliaan Kristus Yesus. Itulah sebab yang penting. Jadi terang membawa kehidupan. Lalu terang di sini akan membawa kebangkitan. Kolose 3 ayat 1. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Jadi kalau kita di sini di dalam terang, maka ada kebangkitan. Kebangkitan itu adalah merupakan suatu proses dari kematian menjadi hidup, dan hidup di sini harus bangkit. Cuma hidup-hidupan, gak ada kebangkitan. Ya itu namanya hidup, tapi hidup-hidup. Tetapi dengan kebangkitan maka kita peroleh kekuatan yang dari Allah. Kita lihat ya, orang yang sudah pingsan atau mati suri, kemudian siuman atau hidup siuman, lalu di situ mulailah bangkit. Jadi terang hidup membawa kebangkitan dari yang dulu di situ, ya kerjaannya tidak menentu, pekerjaannya pas-pasan, pekerjaannya hanya cukup untuk sekali makan, maka di sini bisa menjadi orang-orang kaya, orang-orang yang berhasil. Itu adalah bangkit. Jadi kebangkitan di dalam hidup ini sangat penting. Karena apa? Kebangkitan di dalam hidup untuk menggapai, untuk menggapai segala sesuatu apa yang ingin diraih, apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi vision, apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi. Coba kalau kita hidup tetapi tidak bangkit dan berdiri dan pergi, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Oleh sebab itu Kristus, Tuhan mengatakan bahwa bangkitlah dan berdiri, pergilah. Jadi di situ tujuannya ada. Kebangkitan setelah kita memperoleh kehidupan sangat penting, karena kita punya tujuan. Ada yang ingin menjadi seorang tentara, ada yang menjadi seorang pegawai dalam pemerintah, ada orang yang ingin menjadi seorang jenderal marketing atau jenderal pemasaran dan lain sebagainya. Ada orang yang ingin menjadi pengusaha. Itu adalah bangkit dan pergi. Jadi berdiri dan pergi
maka akan mencapai segala tujuan kita. Itu adalah tujuan daripada itu. Yang berikut yaitu terang adalah kebangkitan. Kemudian terang itu apa? Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Kalau kekudusan itu identik dengan terang, bagaimana kita bisa menganalogikan atau menganalisis? Kalau kita berjalan di tempat yang terang sadu-sadu, kalau kita di sini makan di tempat yang terang kita salah makan, sendoknya bisa bertelan. Ya. Kalau kita di sini berjalan di banyak orang pasti tubrukan. Kalau kita berjalan di banyak kerumunan orang, mana istri saya, mana suami saya, mana anak saya, iya kan? Kalau itu berjalan dalam kegelapan. Gelap itu identik dengan dosa, ya, segala perbuatan yang dilakukan dalam kegelapan itu adalah dosa. Nah, terang di sini membawa satu apa tadi? Kekudusan, kesucian. Terang itu adalah suci. Di dalam Kristus ada kesucian, ada kekudusan. Ada orang mencari kudus dengan caranya sendiri. Zaman Taurat di sini harus mempersembahkan korban setiap tahunnya. Bahkan setiap ada perbuatan dosa persembahkan dosa lagi, kudus sebentar dosa lagi, kudus sebentar dosa lagi, kudus kemudian kudus dalam hukum Taurat. Setiap tahun harus menyembelih binatang, paling tidak burung terpukul. Karena apa? Karena gelap. Jadi kehidupan masa itu, masa Taurat itu adalah kehidupan masa kegelapan. Nah, oleh sebab itu di sini perlu kehadiran terang dari tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia ini adalah terang dari tempat yang maha tinggi yang menerangi dunia ini yang tinggal di dalam kegelapan waktu itu. Masa-masa gelap, susah untuk orientasi, karena masa gelap itu masa peperangan. Ya kalau dulu bangsa lawan bangsa, suku melawan suku, itu kan gelap, itu kan dosa. Pahami firman Tuhan dengan baik. Ini adalah Natal, supaya kita paham tentang bagaimana arti daripada Natal ini. Bukan sekedar Natal-Natalan. Kadang orang Natal ini hanya teringat kue, makan enak, kuenya yang banyak. Apa lagi? Ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu saudara-saudara. Identik dengan itu aja. Tetapi makna Natal artinya di sini bukan itu. Yang utama adalah terang, cahaya yang dari surga tinggi turun dalam dunia ini. Hidup kita yang tinggal di dalam kegelapan, semua telah dilanda dengan kegelapan bumi ini, dan dunia ini telah dilanda dengan kegelapan. Tetapi terang dan cahaya yang dari Kristus itu terus bersinar, menyala-nyala hingga sampai akhir dunia ini atau kiamat. Terang ini terus menerangi hingga akhir dunia ini, sehingga umat manusia ini selalu ada terang yang ajaib, terang yang menyala-nyala, terang benderang. Jangan takut dengan peperangan. Peperangan sudah tidak akan ada lagi. Ada orang berkhotbah, dunia ini semakin gelap. Tidak, dunia ini semakin terang.
Karena terang cahaya Kristus dari tempat yang maha tinggi ini yang akan menerangi dunia ini, sehingga dunia ini difasilitasi dengan terang-terang yang benderang. Apa itu fasilitas yang ada di dalam dunia ini? Mobil, motor, pesawat, jet. Jangan jet tempur ya. Jet untuk latihan tempur, ya, supaya tidak ada peperangan. Tujuan daripada nuklir atau rudal, ya, ini adalah sebenarnya untuk mengantisipasi supaya jangan perang, bukan untuk mempersiapkan perang. Keliru. Kalau kita mengatakan rudal untuk perang nanti, ya, nuklir untuk perang, bukan. Rudal nuklir untuk mengantisipasi supaya tidak ada perang. Karena apa? Cahaya Yesus Kristus, yaitu dari tempat yang maha tinggi, itu adalah terang yang menerangi dunia ini, sehingga kita semua umat manusia telah merasakannya. Amin. Kita semua telah merasakan. Lalu perbedaannya ketika saya masih kecil, ya, seusia 10 tahun, dan sekarang ini, waduh, sudah berlipat-lipat ini. Enaknya itu, ya, enak sekarang ini, sungguh enak. Ya, kalau saya mengingat dulu pergi ke hutan, pikul kayu 5 km, pergi ke pasar 20 km, saya ngangkat pisang, saya ngangkat kelapa. Aduh, coba bisa membayangkan anak-anaknya sekarang ini? Bisa membayangkan? Coba, berat, susah, sedih, itu zaman kecil saya. Ya, ingat. Sekarang itu enak. Kenapa? Bisa naik motor, bisa naik mobil, bisa naik angkot. Jalannya sudah aspal, jalannya sudah semenisasi sekarang ini. Dulu lempung, saya lewat jalan sambil kehujanan, sambil kepleset-pleset jatuh bangun, kepleset-pleset jatuh bangun. Karena apa? Proses daripada terang. Jadi ketika kita diproses daripada terang, dunia ini akan semakin terang benderang. Cahayanya semakin terang benderang, maka akan menerangi seluruh bumi ini, tidak ada dalam kegelapan. Maka dia akan terus masuk dalam terangnya yang ajaib, terang yang menyala-nyala, terang benderang, terang yang sungguh terang bercahaya terus. Dunia ini akan menjadi makmur, dunia ini akan menjadi aman, dunia ini akan menjadi tentram dan damai. Tidak ada peperangan, tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian. Yang ada adalah kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, dan bekerja sama, saling menopang, saling membantu, saling menolong, antar bangsa dengan bangsa, antar negara dengan negara, antar suku dengan suku, saling membantu, saling menolong. Ini adalah Natal, cahaya Kristus dari tempat yang maha tinggi. Itulah kebenarannya. Amin. Amin. Mari kita kasih yang terindah
mengangkat roti di tangan kanan. Yesus pada malam hari itu dalam perjamuan yang mengambil roti dan memecah-mecahkan dan dibagi-bagikan bagi semua murid. Dan ia berkata, ini adalah roti. Roti ini adalah lambang tubuh daging yang akan dipecah-pecah bagi semua. Barang siapa makan dan minum rotinya akan mengingat kematian. Kita yakin dan percaya bahwa roti ini adalah lambang tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Kita makan dalam nama Yesus. Lalu yang berikutnya Yesus mengambil cawan. Ia berkata, ini adalah anggur. Anggur ini adalah lambang darahku yang akan dicurahkan di kayu salib. Barang siapa minum anggur ini adalah mengingat akan kematianku di kayu salib. Jadi kita minum anggur ini adalah lambang darah Kristus dalam nama Yesus. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya bukan di dalammu. Pujian dari hatiku selalu
memimpin bangsa kami. Memberkati bangsa ini dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan menaungi bangsa ini. Kami juga berdoa bagi orang sakit, baik yang di rumah sakit penyakit apapun yang mereka terima saat ini, biar mereka percaya oleh hidup Yesus Kristus Tuhan, sakit penyakit apapun sudah disembuhkan, dipulihkan sempurna di dalam perbuatan kuasa-Mu. Berdoa bagi pekerjaanmu dimanapun Tuhan, berkati semua yang melayani umat Tuhan, yang melayani pekerjaan Tuhan, kekuatan kemampuan senantiasa, kesejahteraan terus senantiasa menambah setiap kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan. Tinggal doa serta ucapan syukur kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Tanggal 25. Jadi minggu depan prosedur akan dilakukan oleh saudara saya dan prosedur akan dilakukan oleh saudara saya dan bapak akan dilakukan oleh saudara KPTku. Saudara KPTku tidak ada pengumuman tambahan lagi. Kita akan menutup ibadah hari raya Natal ini. Kita akan sambutan. Mari kita akhiri untuk ibadah hari raya Natal pada pagi ini. yang memberkati apa yang menjadi kebutuhan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan memberkati semua anugerah yang terbesar, yaitu hidup yang kekal bagi kita semua orang yang percaya. Diberkatilah saudara hari ini, esok lusa,